Namun Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa dari berbagai keterbatasan kita, Dia sanggup melakukan sesuatu yang tak terjangkau oleh akal pikiran kita. Salam. Selamat jumpa dalam acara Remi, Renungan Mingguan Gereja Toraja. Atas 3 pembacaan kita pada hari ini, kita belajar dari satu sorotan tema, tertolong karena anugerah. Satu pantun, jalan-jalan ke Samarinda, jangan lupa membawa bawang merah. Kalau hidup merendah, pasti Tuhan memberi anugerah. Saudaraku, memberi atau diberi dengan motivasi kewajaran, dengan ukuran kemanusiaan, sudah merupakan hal biasa. Seorang mendapat gift atau pemberian karena jasanya, hal yang wajar. Seorang menerima bantuan karena bencana juga sah-sah saja. Dan seseorang yang dianugerahi medali karena prestasi, itu pun sudah lumrah dan baik kebanyakan orang telah menerima. Semua kompensasi tersebut terkait karena ada kanon atau ukurannya. Lalu bagaimana dengan pemberian yang tidak biasanya? Ya, ketika kita belajar memberi bukan karena telah menerima sesuatu atau mengharapkan sesuatu dari hasil pemberian. Pengalaman Yakub bergumul dengan Allah tidak menitik beratkan pada peristiwa kehebatan Yakub memenangkan gumulan tersebut. Namun lebih daripada itu ialah Tuhan memberi pengertian yang hebat kepada Yakub bahwa pertama, pergumulan back to home bukanlah hal yang mudah. Bertemu Esau, saudara kembarnya, bisa saja membuka luka lama, dendam kesumat atas tindakannya terhadap kakaknya. Tetapi kehadiran Allah memberikan kepastian bagi Yakub bahwa Dia, yaitu Allah, akan mendampinginya. Kedua, bahwa Yakub tidak dapat mengatasi sendiri pergumulannya. Kehadiran Allah melalui pergulatan sengit melatih karakternya dari egosentris kepada teosentris. Persoalan tidak terletak pada menang atau kalahnya Yakub, tetapi lebih terarah kepada sejauh mana dia betul membutuhkan Allah. Saudaraku yang terkasih, pergumulan murid-murid ketika Tuhan Yesus mendesak mereka untuk menyiapkan makan malam buat 5.000 orang, itu sesuatu hal yang impossible, irasional. Baru sesaat saja murid-murid menyaksikan berbagai tanda mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, tetapi tidak satu pun murid tergerak untuk meminta Yesus melakukan tindakan yang sama, yaitu melakukan tanda mujizat itu. Semuanya bersikap pasif. Namun Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa dari berbagai keterbatasan kita, Dia sanggup melakukan sesuatu yang tak terjangkau oleh akal pikiran kita. Dan memang seringkali keterbatasan kasat mata kita mencondongkan kita kepada keputusasaan atau juga sebaliknya. Kelebihan yang ada pada kita pun cenderung menjadikan kita seakan-akan tidak lagi membutuhkan Tuhan. Murid-murid terpilih sangat dekat, bahkan selalu bersama dengan Tuhan Yesus, Sang Guru. Di mana ada Yesus, di situ murid ada. Mereka menjadi pendengar sekaligus sebagai saksi karya Allah di dalam Yesus. Namun kedekatan itu rupanya tidak memberikan dampak untuk menaruh kepercayaan penuh kepada Yesus. Paulus memberi penekanan bagaimana menjadi umat yang terpilih. Bahwa Israel yang dipilih menjadi umat Allah bukan karena kebaikan mereka lalu terpilih, atau karena kesetiaan mereka terjamin, atau hidup mereka tak bernoda dan tak bercacat. Tidak. Namun predestinasi atau pemilihan Allah adalah semata-mata karena anugerah atau hadiah yang sangat bernilai. Bukan karena prestasi kita atau hasil penilaian kebaikan-kebaikan kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9,
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, keterpilihan Yakub untuk menghadirkan umat terpilih, yaitu suku-suku Israel dalam dunia, memberikan kepastian kepada Yakub di seberang sungai Yabok bahwa dia, yaitu Allah, akan tetap bersamanya dalam menghadapi pergumulannya. Dilema yang dihadapi Yakub, tetapi Allah menjamin atas keputusan. Keputusan untuk lari, meninggalkan Laban, mertuanya adalah keputusan atau tindakan yang menyulut kebencian pada pasal 31. Lalu pulang untuk menjumpai kaumnya adalah risiko karena akan berhadapan dengan Esau pada pasal 32. Peniel menjadi tempat bersejarah bagi Yakub oleh karena pertama, Yakub mendapatkan kepastian bahwa Allah turut campur tangan dalam pergumulannya. Kedua, pergantian nama menjadi Israel atau pejuang Allah memastikan bahwa Yakub tidak diragukan untuk terus move on, menyambut masa depannya. Terbukti ketika Allah mengizinkannya untuk menang dalam gumulannya, walaupun dia mengalami derita, kebencangan yang dialami. Ketiga, berkat dari Allah menjadi jaminan anugerah terindah yang dihidupinya. Saudaraku, Tuhan Yesus telah menjadikan kita sebagai bagian dari bangsa yang terpilih. Pengorbanannya jelas merupakan hadiah terindah dalam hidup kita. Tetap lanjutkan kehidupan dengan segala gumulannya. Percayalah, Allah melalui Roh Kudus juga berkenan menjadikan tempat-tempat kita sebagai peniel-peniel di mana Dia akan terus memotivasi dan memberi garansi kepada kita untuk menapaki kehidupan masa depan yang ceria. Hiduplah bukan lagi aku sentris, melainkan kristosentris, karena hidupmu adalah anugerah daripadanya. Amin. Satu pantun. Sungai Mahakam membelah kota Samarinda. Walau badai menghantam, dibela Tuhan, hidup menjadi indah. Salam sehat.